la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri hatta yus'al, sampai dia disoal. Yang disoal itu ada 4. Yang pertama yang ditanya an umrihi fima amil, an umrihi fima afnah, umur kemana dihabiskan. Yang kedua an ilmihi fima amil, ilmu sudahkah diamalkan. Yang ketiga an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, harta dipakai kemana, diambil dari mana. Yang keempat an jismihi fima abla, mata, tangan, telinga, kaki, badan kemana saja dipakaikan. Habis 4, selesai. Anak panjang sikit, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu. Lebih panjang daripada itu, carilah hadis lain yang agak panjang sikit. Ini semua setelah kita pelajari dengan guru, dengan syekh, lepas tu kita amalkan supaya kita lebih yakin, lalu kemudian kita ajarkan. Khairukum, siapa orang yang paling baik di antara kita semua? Man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Sebab yang lain-lain tinggal. Kalau ada orang yang kaya, semua tinggal. Kalau ada orang yang banyak emas, semua tinggal. Yang tetap kekal abadi adalah tuan-tuan guru. Tadi saya mula masuk bersalaman dengan salah satu syekh ustaz kita, Ustaz Abdul Somad. Saya adalah murid daripada Tuan Syekh Azra'i Abdul Rauf. Dulu ada ulama besar di Pulau Sumatera, dia belajar di Makkah 15 tahun. Selepas itu dia menjadi hakim musabaqah tilawatil Quran internasional seluruh dunia di Makkah selama 4 kali. Namanya Syekh Azra'i Abdul Rauf. Sanad dia tertinggi dalam bidang Al-Quran. Rupanya murid dia mengajar di Kufu, Masya Allah, tabarakallah. Saya pun nak jadi kufu pula. Maka kita ambil ilmu-ilmu ini, sanad-sanad keilmuan, mengambil barakah. Para masyayikh tadi jumpa Ustaz Abdul Somad Aga Kareba. Oh, ini dari Makassar. Apa maknanya? Dari berbagai negeri berdatangan para alim, para ulama. Kita tinggal menghaskan ilmu saja duduk. Saya ambil cuti 1 bulan. Bulan Ogos 2017. Saya tinggalkan kelas mengajar, cuti, saya tinggalkan jadwal tazkirah. Jadwal tazkirah saya 1 hari 3. Di Brunei ini pun 3. Pagi, siang, malam. Macam makan ubat. Saya hilangkan semuanya, saya ambil cuti, saya pergi ke Kaherah. Saya balik dari Kaherah 2002. Pergi lagi ke Kaherah 2017. Selepas 15 tahun. Datang lagi hanya untuk menghatamkan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, menghatamkan Sunan Tirmizi. Sebab saya dengar kabar akan ada pembacaan dengan Sayyid Usamah Mansi, murid daripada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Datang ke sana, baca kitab, dengar, mengambil ijazah, balik, mengambil barakah. Jadi saya tidak pernah merasa diri saya ustaz. Saya tak pernah merasa diri profesor. Sampai hari ini pun saya sedang merasa seorang sahabat yang sedang berbagi cerita dengan sahabatnya. Saya ini rasa-rasa umur 20 sekarang. Jadi saya suka berbagi, share maklumat. Sampai hari ini kalau saya jumpa sama orang-orang tua, para masyayikh, ajizni, beri saya ijazah, astajizukum, bagi saya hadis musalsalat bil awaliyah, dengarkan bacaan Al-Fatihah saya. Sebab musibah terbesar penuntut ilmu adalah begitu ketika dia merasa dirinya alim, musibah sudah datang. Jangan pernah merasa alim. Dalam bahasa Inggris, pelajar itu selalu disebut dengan student. Saya tak tahu apa fi'il madinya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, murid, penuntut itu disebut paling tidak 3. Yang pertama, talib, dari kata talaba yatlubu. Talaba yatlubu, menuntut, mencari. Man talaba ilman. Maka kalau ada penuntut tidak mencari, berarti dia bukan talib, bukan penuntut. Lalu siapa dia? Student. Yang kedua, bahis. Biasanya bahis digunakan untuk magister, PhD, itu bahis.
bahis fid doktorah, bahis fil magister. Dari kata bahasa ya bahasu, mencari. Awak ni doktor ke master? Saya ni bahis. Bahis apa? Mencari jodoh. Yang ketiga adalah murid. Itu dipakai ulama tasawuf. Arada yuridu iradatan muridun. Murid artinya orang yang punya iradah, keinginan yang kuat. Ketiga-tiga kalimah ini adalah orang yang bersemangat. Talibun, bahisun, muridun. Tapi di negeri Melayu biasa yang dipakai murid. Murid-murid, kata Upin Ipin. Murid adalah orang yang memiliki kekuatan untuk belajar. Jadi nama bukan sembarang nama. Nama dipilihkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, tak ada beza lah antara bahis, talib, murid dengan student. Dia ada filosofi, ada makna yang dalam. Dari kata gurunya sampai kepada muridnya menggunakan mustalahat khasah, istilah-istilah yang khas. Lalu selepas itu yang paling dalam dari semuanya, kitab apapun dibaca, sebanyak apapun hafazan, sehebat apapun guru, kalau ini tidak ada maka hancur berkeping. Itulah dia, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan ini yang membuat setan tak boleh masuk. Kerana kerja setan itu hanya mengipas api. Ketika ada percikan api, ada api memercik sikit, setan hanya mengipas. Kalau tak ada api, setengah mati setan mengipas, api tak akan muncul. Maka bila ada riya, ada sum'ah, ada macam-macam di dalam, cepat kita padamkan dengan istighfar. Baik menjadi murid maupun menjadi muallim, baik menjadi talib maupun menjadi ustaz, baik menjadi bahis maupun menjadi profesor. Apapun yang ada kesombongan dalam hati kita, cepat. Apakah Ustaz Abdul Somad itu hatinya sudah tak ada sum'ah, tak ada riak, tak ada takbur, tak ada ingin dunia? Itulah sayangnya Allah. Allah tutupi 4 lapis apa yang ada dalam dada saya ini. Lapisan yang pertama tulang, lapisan yang kedua daging, darah, lemak. Itu yang di dalam. Yang di luar dia lapis lagi 3 lapis. Lapisan di dalam t-shirt, lapisan yang kedua kemeja, lapisan yang ketiga apa namanya, blazer. Maka dia bagi 3 lapis kita ini. Tapi manakala menghadap Allah, lepaslah semua lapisan-lapisan ini. Yang kita bawa hanya keikhlasan. Maka datanglah ulama tasawuf, bermimpi berjumpa dengan ulama fiqh. Taulah macam mana ulama fiqh, jabatan, ilmu, kemasyhuran. Ulama tasawuf tersembunyi, tak ada orang kenal. Begitu meninggal, bermimpi ulama tasawuf berjumpa dengan ulama fiqh. Lalu dia tanya, apalah yang engkau dapatkan ketika menghadap Allah? Hanya 2 rakaat di tengah malam. Yang lainnya hilang, tak berkesan sama sekali. Maka saya selalu mengkhawatirkan dalam diri saya, mungkin pahala-pahala tazkirah ini dah habis, dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Tapi saya dalam lubuk hati paling dalam masih husnuzon pada Allah. Ada penuntut-penuntut. Kalau di hadapan saya masa tabligh akbar di stadium di Padang ada 100.000 orang, mungkin yang balik mengajar ke rumah tinggal 100 orang. Beza kalau di Kupu. Di Kupu kalau ada 300 orang, 1 orang itu punya murid 1000 orang. Maka di hadapan saya ini di masa akan datang, yang balik ini akan punya istri, dia punya anak, dia punya murid, dia punya istri satu lagi. Saya sebenarnya nak mancing saja. Mestinya janganlah tersenyum. Akan punya suami, akan punya anak, akan punya murid. Maka murid-murid mereka ini menjalar ke seluruh dunia. Itulah yang akan menjadi amal jariah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita cari di dunia ini? Apalah yang dicari di dunia ini? Saya pun dulu masa menjadi penuntut seperti adik-adik saya sekalian, seperti penuntut-penuntut sama. Waktu sampai di Makkah, pergi haji dari Kaherah,
Naik kapal laut 2 hari 2 malam dipukul ombak, dihempas gelombang. Perjalanan kami yang menyakitkan itu sangat penuh penderitaan. Kalau saya ceritakan sekarang habis tisu meniti air mata. Kawan saya namanya Dr. Agu Irawan menuliskan kisah kami itu dalam satu buku bestseller. Judulnya Haji Backpacker. Lalu kemudian sampai masa kami duduk di lobi hotel, nampak sayalah Ustaz Kabir masyhur tahun 2000, 23 tahun yang lalu. Saya pun mendekat kepada dia, tangan dia masuk ke kantong, muka dia menghadap ke Masjidil Haram. Masa saya sapa, jangankan mulutnya, hidungnya pun tak menyahut. Dalam hati saya, nanti bila aku jadi ustaz, semua orang akan aku ajak bicara dan semua orang aku akan sapa. Itulah maka banyak tim ni heran nengok saya. Kenapalah semua ustaz nak ambil gambar, ustaz gambar, nak bercakap, ustaz bercakap, nak minta sign, ustaz sign. Sebab engkau tak tahu masa lalu yang begitu menyakitkan, guys. Saya tidak pernah berjumpa orang melihat diri saya sebagai ustaz, tapi saya selalu melihat diri saya 23 tahun yang lalu yang berjumpa Ustaz Kabir di hadapan Masjidil Haram. Maka bila saya nampak muka orang, saya sedang melihat diri saya dalam diri dia. Seolah-olah saya berkata, I was there. Itu masa lalu saya. Jadi kita kalau ingin supaya kita tidak merasa naik ke atas, posisikanlah, tempatkanlah diri kita tetap merasa talib sampai hari kiamat. Maka semalam ada Pakcik Ustaz Abdul Somad, ada saya nak tanya hukum apa Pakcik? Kenapa Ustaz Abdul Somad ni mukanya muda? Kata saya, rahasianya satu Pakcik, jangan pernah merasa ustaz, tapi merasalah sentiasa kita talib. Talibul ilmi, mencari ilmu terus. Ilmu tidak terbatas pada kelas, tidak terbatas pada university. Ilmu dimanapun berada kita akan ambil. Man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi, malaikat meletakkan kepak sayapnya. Makna kepak sayap malaikat turun rahmat, dia mintakan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna, sesungguhnya makhluk-makhluk yang ada di langit, hattal hutu fil bahari, ikan-ikan dalam kulam, wan namlatu fi juhriha, semut-semut di dalam lubang pokok kayu, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard, semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi memintakan ampun untuk para penuntut ilmu dan orang yang mengajarkan kebaikan. Maka saya ingin, saya mengajar di university, lepas itu keluar mengajar pada tazkirah. Sampai bilalah Ustadz mengajar ini? Saya ingin di hari tua saya jangan sunyi di tengah keramaian. Itulah mengapa saya buat pondok tahfiz Quran. Saya ingin di hari tua saya, kalau sudah tak bersuara lagi untuk tabligh akbar, saya hanya duduk mendengar hafazan anak-anak sambil mengangguk. Bila saya dah tak mengangguk lagi, maknanya saya dah mati.